Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah komunikasi data ya untuk ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Ucup Darussalam STMT. Oke, eh, kita akan kenalan dulu dari apa sih prinsip komunikasi data itu. Jadi komunikasi data ini adalah sebuah proses pertukaran data ya antara dua perangkat melalui media transmisi, bisa kabel, gelombang radio, dan yang lain-lainnya. Komponen komunikasi data. Jadi komponen ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu source atau sumber, perangkat yang menghasilkan data, kemudian juga transmitter atau pemancar yaitu mengubah data menjadi sinyal, dan juga transmission medium atau media transmisi, jalur fisik atau nirkabel untuk membawa sinyal bisa UTP, fiber optik, dan yang lain-lain. Kemudian juga ada receiver atau penerima, yaitu menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data. Dan juga destination atau tujuan, yaitu pengguna akhir data atau end devices-nya sendiri. Kemudian kita akan kenalan dengan tipe komunikasi ya. Tipe komunikasi itu ada simplex dan duplex. Jadi simplex itu satu arah, contoh itu TV atau siaran gitu ya. Kemudian half duplex itu ada dua arah, yaitu walkie-talkie. Kemudian kalau misalkan full duplex itu dua arah secara simultan, contoh telepon dan juga komunikasi internet atau jaringan. Protokol komunikasi ini seperti TCP/IP menentukan bagaimana data diformat, dikirim, dikompresi, dan juga didekode agar kedua perangkat dapat berkomunikasi secara efektif meskipun berbeda vendor ataupun sistem operasi. Jadi TCP/IP ini pada dasarnya adalah sebuah peraturan untuk sebuah perangkat itu bisa berkomunikasi. Itulah yang dinamakan dengan TCP/IP. Kemudian kita akan mengenal dengan apa sih OSI layer. Jadi OSI atau Open System Interconnection ini adalah sebuah model konseptual 7 lapis yang menggambarkan bagaimana data diproses dan ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan. Model ini bersifat teoritis, tapi dijadikan acuan dalam desain dan pemecahan masalah jaringan. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya di gambar itu adalah eh, banyak berapanya yang mulai dari physical layer, data link, network, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan OSI layer. Mungkin akan susah ya untuk menganalogikan gimana sih sebenarnya oscillator ini bekerja. Jadi ini akan saya contohkan. Jadi misal kita sebagai user gitu ya, kita mengakses google.com via browser gitu ya. Kita kan udah pasti sering gitu ya untuk mengakses website ataupun apapun itu di internet gitu ya. Jadi ini bisa kita analogikan seperti ini cara kerja untuk oscillator itu sendiri ya. Jadi di sisi pengirim atau klien atau kita ya gitu. Saat kita membuka browser dan mengetik URL contoh google.com, proses itu dimulai dari layar 7 dulu, application. Jadi dari atas dulu karena kita menggunakan aplikasi yaitu misal Google Chrome ataupun Firefox gitu ya. Itu yang dinamakan layar 7 atau application. Dan nantinya data itu akan diturunkan ke bawah sampai layar satu atau sampai fisik di mana layar fisik itu yang kita ketahui itu seperti kabel atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Nantinya di setiap layar itu maka dia akan eh, dikasih atau ditambahkan header khusus dan kadang footer yang dikenal sebagai encapsulation. Jadi misal contoh saat kita tadi mengetik ya dan mengakses URL google.com, maka data google.com yang kita request tadi itu dia akan dikasih encapsulation, yaitu diturunkan lagi presentation layer, dikasih encapsulation, session layer juga, transportation layer juga, network layer juga. Kalau network layer ini seperti TCP/IP dan yang lain-lain ya, data link itu MAC address dan segala macam. Kemudian sampai akhirnya ke physical layer dan nantinya akan dikirim data itu nantinya akan dikirim sampai akhirnya kembali lagi ke servernya Google. Servernya Google atau di sisi penerima ya, bit-bit yang diterima atau dikonversi ya, nanti kan ini ada fungsi-fungsinya masing-masing ya untuk layar-layarnya ini, nantinya akan sampai akhirnya itu dienkapsulasi menjadi data bit.
Kemudian data bit-bit yang dikirimkan itu akan diproses oleh host dan kemudian dinaikkan layar 7 hingga dari layar 2 hingga layar 7 yang dikenal sebagai decapsulation. Jadi encapsulation itu mengenkripsi paket-paket data yang kita request dan decapsulation itu adalah mengdecrypt atau lawan dari encapsulation tadi agar header tiap layar ini dibuka dan diproses dan akhirnya dikembalikan lagi ke kita sebagai user. Karena tadi ini mengakses google.com gitu ya, maka si server ini akan membalikkan datanya sebagai HTTP karena dia web server ataupun HTTPS gitu ya. Jadi begitulah secara kompleksnya data itu kita request dari awal device kita sampai akhirnya ke perangkat yang berbeda punya Google gitu, misal contoh. Kemudian kita akan bahas lebih dalam lagi sebenarnya layar-layar itu apa sih? Kita akan mulai dari layar 7 dan 6 dulu ya. Jadi layar 7 ini yang dinamakan dengan application. Fungsi utamanya adalah interaksi langsung dengan aplikasi pengguna. Fungsinya yaitu menyediakan layanan ke user. Protokolnya itu seperti HTTP, FTP, kemudian autentikasi gitu ya. Web browser, contoh implementasinya itu ya browser, HTTPS, HTTP gitu ya, kemudian email, email client gitu ya, kita seperti Gmail kayak gitu, SMTP, IMAP gitu, dan juga FTP client kalau misalkan kita ingin mengirim data antar server. Seperti itu untuk contoh-contoh dari layar 7 application ini. Untuk kemudian layar 6 presentation yaitu format dan keamanan data. Ini lebih dalam lagi ya, jadi seperti konversi format seperti ASCII atau JPEG, SML, SSL, TLS. Dan ini juga sudah ranahnya itu ke kompresi data. Eh, Implementasinya itu seperti ya HTTPS, kemudian PDF, JPEG, format file seperti itu ya. Kemudian juga kodek-kodek MP3 ya, seperti MP3, H.264 seperti itu. Jadi kodek-kodek seperti enkripsi-enkripsi itu munculnya di layar 6 presentation. Kemudian layar 5 atau session yaitu manajemen sesi koneksi, yaitu membuka, mempertahankan, dan mengakhiri sesi. Biasanya di sinkronisasi komunikasi ya. Kita biasanya melihatnya di SMB atau sharing Windows file, ya, Windows file sharing. Kemudian NetBIOS, kemudian juga Remote Procedure Call atau RPC. Pokoknya dia itu yang session ini dia itu bisa memulai sesi ataupun juga mengakhiri sebuah sesi yang kita request gitu dalam sebuah layar OSI ini. Kemudian layar 4 itu transport yaitu pengiriman data end to end. Jadi ini dia fungsinya itu sebagai pemecahan data atau menjadi segmen, kemudian flow control, error correction, dan juga pengiriman ulang jika terjadi error atau TCP ataupun juga UDP ya. Jadi ini pengiriman email atau browsing gitu ya. Jadi lebih ke tadi kan kalau misalkan yang application itu emailnya itu sendiri, kalau ini lebih ke cara pengirimannya yaitu TCP-nya kayak pengirimannya, kemudian juga video streaming, kemudian DNS gitu ya, UDP gitu kan. Itu termasuk dari file transport ini gitu. Kemudian layar 321 ini layar 3 itu network, jadi pengelamatan dan routing ya. Jadi penentuan jalur paket, kemudian IP addressing, fragmentasi paket. Kita bisa mengenai kenalnya itu misalkan yang dalam kehidupan sehari-hari ya IP address gitu ya. Bisa di HCP ataupun statik gitu ya. Kemudian ping, ICMP untuk eh, threshold ini untuk pendeteksian jaringan, kemudian juga routing dynamic protokol kalau misalkan teman-teman network engineer pasti tidak asing lah dengan OSPF, BGP, dan dynamic routing yang lain. Kemudian data link ini komunikasi antar node lokal ya. Jadi dia nge-framing data menjadi frame Ethernet. Deteksi kesalahan atau CRC, kemudian juga pengalamatan MAC address. Jadi kita tahunya itu Ethernet, kemudian juga ARP ya, cari MAC address dari IP, kemudian juga yang mungkin kita sering kenal atau perangkat itu adalah switch. Jadi switch ini adalah sistemnya, itu adalah menggunakan layer 2 ini adalah data link. Kalau misalkan tadi yang di network itu ya biasanya perangkat router yang ada IP address-nya. Yang penting perangkat-perangkat yang ada IP address-nya itu bisa dikatakan bekerja di layer 3 atau network. Layer satu atau fisikal yaitu media transmisi fisik yaitu perangkat-perangkat yang masuk ke fisikal ini adalah perangkat-perangkat yang biasanya kita bisa sentuh ya. Jadi pengubahan bit menjadi sinyal, fungsinya ya, definisinya itu sebagai kabel, eh,
tegangan ataupun kecepatan. Biasanya ya kabel UTP, fiber optik, WiFi, repeater gitu ya. Yang mereka itu lebih ke perangkat-perangkat yang bisa kita sentuh gitu ya, kita pegang, tapi lebih ke perangkatnya bukan sistemnya. Oke, kita lanjut akan berkenalan dengan topologi. Sebenarnya topologi jaringan itu apa sih? Jadi topologi jaringan ini adalah studi ya tentang bagaimana komputer terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah jaringan. Ya gampangnya adalah blueprint lah atau blueprint atau rancangan gitu ya dari sebuah network atau jaringan yang nantinya akan kita buat. Kita akan berkenalan dengan topologi-topologi. Yang pertama ini ada bus, yaitu seperti pada yang teman-teman bisa lihat ya. Topologi bus itu seperti pada gambar ini gitu ya. Jadi cara kerjanya itu adalah semua node terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Jadi kan ini terhubung ke satu kabel nih, terhubung satu kabel. Kelebihannya ya hemat kabel tentunya, instalasinya mudah, murah juga. Tapi kekurangannya kalau misalkan nih backbone putus nih satu, ya semuanya bakal putus gitu ya. Seluruh jaringannya akan putus kalau kabel penghubungnya ini putus semua gitu. Bus ini juga bisa misal dari sini ke sini, sini ke sini, ke sini. Bus ini juga bisa seperti itu juga. Jadi di jaringan memanjang gitu ya. Dan kalau misalkan backbone yang putus ya sudah eh, putus semua gitu. Kemudian ada lagi topologi star. Topologi star ini cara kerjanya itu yaitu semua perangkat itu terhubung ke switch atau hub pusat. Jadi ini kan semua perangkat itu terhubung ke switch atau hub pusat ini. Kalau misalkan ada isu lebih mudah karena kalau misalkan ini yang kendala berarti kan antara switch dan kabel ke sini yang kendala. Eh, dan jika jika satu kabel rusak tidak mempengaruhi yang lainnya. Jadi kalau misalkan node ini mati, yang lainnya tetap akan hidup. Tapi kekurangannya ketergantungan pada pusat atau hub switch. Jadi ketergantungan terhadap switch ini dan juga lebih butuh banyak kabel. Kemudian next ada topologi ring. Jadi topologi ring ini setiap node terhubung dua arah membentuk lingkaran. Jadi dia ini terhubung ya. Jadi satu terhubung ke sini, 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 terhubung ke sini. eh yang akhirnya membentuk lingkaran lah. Kelebihannya tidak akan terjadi collision data ya karena akan langsung direct. Jadi kalau misalkan dia satu ke tiga jadi lewat dua dulu gitu ya. Jadi nggak mungkin tabrakan data. Performa lebih stabil untuk lalu lintas ringan. Ya mungkin untuk kirim data gitu masih ringan-ringan masih oke lah. Tapi kekurangannya kalau misalkan satu node rusak, maka semuanya terganggu kecuali pakai menggunakan ring ganda. Misal ada backbone yang lain gitu ya, atau menggunakan LAN card yang lain itu beda lagi. Ya kekurangannya ya itu sih dan juga diagnosisnya sulit. Kalau misalkan satu mati kan semuanya mati, jadi kita mencari satu yang mati ini rada susah gitu kalau untuk topologi ring. Kemudian mesh. Mesh ini adalah setiap perangkat terhubung ke semua perangkat yang lain gitu ya. Kelebihannya yaitu redundansinya tinggi, handal terhadap gangguan, tapi kekurangannya itu biayanya mahal dan instalasinya itu cukup kompleks. Jadi mesh ini jadi dari satu perangkat ini dihubungkan ke semuanya. Semuanya sampai akhirnya membentuk sampai seperti ini ya. Jadi ada full mesh, ada partial mesh juga. Jadi dia semua antara komputer-komputer ini dihubungkan ke semuanya di satu ke sini. Intinya dia itu ke satu koneksi itu bisa lewat banyak jalur gitu untuk ke tujuan yang lain gitu. Kemudian tree, hierarki seperti pohon ya. Jadi ini kombinasi star dan bus. Kemudahannya ini, kelebihannya itu mudah dikembangkan atau scalable ya. Kemudian hierarki itu juga jelas. Jadi tree topologi ini seperti ini. Tapi kekurangannya itu jika terang atau tulang punggung rusak, maka banyak node yang terganggu. Jadi kalau misalkan backbone-nya ini rusak, maka banyak yang terganggu nih. Jadi semua yang connect ke backbone itu maka dia akan putus semua gitu. Kemudian yang terakhir yaitu hybrid itu gabungan dua atau lebih dari topologi ya. Kelebihannya yaitu fleksibel dan adaptif, tapi kekurangannya yaitu perancangan yang kompleks dan biaya yang tinggi. Tapi kebanyakan untuk sekarang ini yang paling dipakai yaitu hybrid. Kita bisa biasanya banyak menggabungkan dua atau lebih topologi ya, karena memang sebuah menyesuaikan kebutuhan di lapangan itu sendiri. Dan lanjut, tadi kita sudah berkenalan dengan OSI, kemudian juga udah berkenalan dengan topologi juga. Sekarang kita yang terakhir kita akan belajar tentang scalability of network atau skalabilitas jaringan ya. Jadi sebagai network engineer kita itu
tidak hanya boleh terpaku pada satu topologi, tapi kita juga harus bisa nge-scale atau mengembangkan dari topologi tersebut. Jadi skalabilitas jaringan ini adalah kemampuan jaringan untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan pengguna, perangkat, atau data tanpa mengorbankan kinerja secara signifikan. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya untuk yang mempengaruhi skalabilitas ini, yaitu pertama itu struktur topologi. Topologi star lebih scalable daripada bus. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah berkenalan dengan topologi gitu ya, kalau misalkan hybrid itu kan lebih bisa dikembangkan daripada bus gitu kan. Eh, Kemudian juga jenis perangkat. Perangkat itu kalau misalkan kita beli Swiss Layer 3 atau router yang lebih canggih, yang mendukung skalabilitas lebih baik. Apalagi kalau misalkan kita beli switch saja kan kita cuma bisa mengembangkan saja tapi tidak bisa mengkonfigurasi itu lebih detail gitu. Kemudian juga alamat IP dan subnetting. Penggunaan subnet memungkinkan distribusi yang lebih efisien. Jadi kalau misalkan alamat IP dan subnettingnya ini kurang jelas atau mungkin acak-acakan gitu ya, jadi kita akan susah untuk skalabilitasnya. Kemudian juga pengelolaan traffic yaitu menggunakan protokol routing dinamis seperti OSPF dan BGP untuk distribusi traffic dan juga virtualisasi dan cloud. Layanan cloud yang memungkinkan penambahan server secara instan atau horizontal scaling. Jadi kita ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi memang sebuah network itu dapat di scale atau enggaknya. Mungkin contoh penerapannya lebih ke misal nih sebuah kantor kecil yang awalnya ini memakai satu switch dan topologi star gitu ya. Cuman satu switch saja menggunakan topologi star gitu. Tapi saat pegawainya atau jumlah datanya bertambah gitu kan. Mau nggak mau kan kita harus mengembangkan atau scale topologi ini. Jadi misal kita menambah switch lagi atau menambah router lagi atau menambah benda-benda perangkat jaringan yang lainnya agar koneksi tetap lancar dan juga tidak mengganggu koneksi yang pertama tadi. Mungkin itu sih semua pemaparan tentang oscillator dan juga tentang topologi jaringan dan akhirnya dengan skalabilitas jaringan. Mungkin terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.